Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan min hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang di langit, segala sesuatu yang di bumi, itu semuanya adalah milik Allah. Mari kita telusuri rasionalisasinya ya. Bagaimana ungkapan tadi itu bisa masuk akal bahwa segala-galanya itu adalah milik Allah. Oke. Bagaimana mungkin tidak milik Allah apa yang di langit dan di bumi? Wong semuanya itu sesungguhnya merupakan pantulan. Pantulan atau efek dari nama-nama Allah. Jadi ya, nama Allah Ta'ala itu kan aktif. Misalnya Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Itu kan pasti ada yang dicipta. Pasti. Jadi ada objeknya. Nah, yang dicipta itu adalah alam semesta. Nah, karena itu kemudian menjadi masuk akal ketika disebutkan bahwa alam semesta, baik yang di langit maupun di bumi, itu milik Allah. Jadi sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Jadi karena itu, ayat ini sesungguhnya secara spiritual itu mendorong kepada kita agar kita itu merasakan bahwa kita pun itu milik Allah. La amliku li nafsi naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Jadi sebenarnya karena itu kita tidak memiliki diri kita loh ya. Tak memiliki kemanfaatan untuk diri kita, tak memiliki kemudaratan untuk diri kita. Kita tak memiliki hidup kita, kita tak memiliki mati kita. Kita tak memiliki kebangkitan kita kelak dari alam kubur. Tidak. Jadi sebenarnya kalau begitu, kepemilikan kita, kepemilikan manusia itu adalah kepemilikan majazi, bukan yang sebenarnya.
bukan yang sebenarnya. Karena itu ketika apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita ditarik, ya harus dengan sukarela kita melepaskan apapun itu. Apapun itu, bahkan untuk saat-saat seperti sekarang di mana berita kematian berseliweran setiap saat di media sosial. Jadi itu kan sesungguhnya milik Allah Ta'ala yang ditarik oleh hadiratnya. Jadi apa respon kita? Nah, respon kita satu-satunya harus legowo, karena sesungguhnya bukan milik kita. Jadi kita sendiri ini bukan milik kita. Jadi kepemilikan yang ada pada diri kita itu, pada diri makhluk itu kepemilikan yang majazi namanya. Majazi. Bukan hakiki. Kalau hakiki beneran. Tapi karena majazi, maka tidak beneran. Dan karena itu terserah kepada pemilik hakikinya. Dan pemilik hakiki itu tak lain adalah Allah Ta'ala. Jadi kita itu dipinjami untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita dipinjami hidup untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita dipinjami kecerdasan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita dipinjami materi atau harta benda atau uang untuk dipakai sebaik mungkin. Tentu saja sebaik mungkin itu maksudnya dalam perspektif, dalam paradigma Allah, menurut ukuran Allah, bukan menurut ukuran nafsu diri kita, untuk ukuran Allah Ta'ala. Oke. Jadi kemarin malam Sabtu sudah dijelaskan tentang lillahi ma fis samawat, milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit. Yang ada di langit itu apa? Di sini disebutkan minal asma adzatiyah was sifat al-fi'aliyah, yaitu efek-efek dari nama Allah Ta'ala, segala sesuatu yang di langit itu. Maksudnya efek itu objek dari nama Allah Ta'ala. Jadi karena nama Allah Ta'ala itu punya objek, punya garapan, maka seluruh garapannya itu milik siapa lagi kalau tidak milik penggarapnya. Terus wama fil ardi, wama dan sesuatu fil ardi yang ada di bumi, ay artinya at-tabi'atil adamiyati al-qabilah. Jadi sesungguhnya ya, segala sesuatu terutama yang ada di bumi ini sebenarnya adalah tabiat yang pada asal usulnya itu tidak ada. Tabiat ya. Setiap makhluk itu kan memiliki tabiat, memiliki watak, memiliki hukum, memiliki ketentuan. Jadi tidak ada satupun makhluk yang di dalamnya itu tidak ada ketentuan. Di dalam seluruh makhluk itu ada ketentuannya. Misalnya kalau berkaitan dengan makhluk hidup ya, kalau begini maka sehat, kalau begitu maka sakit. Kalau ada unsur ini berlebihan maka sakit, kalau pas takarannya maka sehat. Itu yang disebut dengan ketentuan. Jadi tidak ada apapun kecuali di dalam apapun itu ada hukum ketentuannya. Nah, itu menunjukkan betapa sangat rigidnya, betapa sangat kompleksnya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Termasuk ya di dalam diri virus itu loh. Itu kan tidak kasat mata itu. Berarti kan kecil sekecil-kecilnya, diperbesar sampai ribuan kali, mungkin baru kelihatan. Seperti virus corona itu ya, bentuknya yang kayak gitu itu. Nah, itu di sekecil makhluk seperti itu ada sistemnya, ada ketentuannya. Loh, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sempurna menciptakan segala sesuatu. Nah, pada dasarnya segala sesuatu itu al-adami, tidak ada. Tidak ada. Jadi ya, segala sesuatu sesungguhnya pada asalnya tidak ada. Yang ada itu cuma Allah Ta'ala semata-mata. Cuma oleh Allah Ta'ala dikehendaki untuk menjadi ada, maka gambaran di dalam hadiratnya
ide di dalam hadirat Allah Ta'ala itu direalisasikan menjadi kenyataan. Jadi begini, sebelum kita ini dilahirkan, sebelum semesta ini dilahirkan, itu gambarannya itu sudah ada di dalam diri Allah, sudah ada. Termasuk juga rupa kita, satu persatu ini sudah ada di dalam diri Allah Ta'ala jauh sebelum kita dilahirkan oleh bapak ibu kita. Sudah ada. Jadi karena itu kemudian dijelaskan bahwa sesungguhnya menciptakan yang dimaksud, menciptakan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mengisi gambaran atau mengisi ide itu menjadi kenyataan. Gambarannya sendiri itu sudah ada. Sudah ada. Di dalam diri Allah Ta'ala itu sudah ada. Jadi kita itu sesungguhnya adalah sejumlah ketiadaan yang menganga. Ketiadaan yang karena kemahakuasaannya kemudian direalisasikan menjadi ada. Gambarannya di dalam Allah Ta'ala itu sudah dari dulunya dulu. Itulah sebabnya ketika Sayyidina Umar itu ditanya, apakah manusia itu makhluk qadim atau makhluk baru? Qadim itu tidak ada permulaannya, dari dulunya dulu. Nah, kata Sayyidina Umar, dua-duanya. Kalau menunjuk kepada gambaran dalam Allah Ta'ala, maka kita tidak ada permulaannya. Tapi kalau kita menunjuk kepada realitas diri kita yang empirik, yang nyata, ada permulaannya. Ada permulaannya. Jadi ya, wa ma fil ardi itu ayat tabi'ah al-adamiyah al-qabilah. Jadi walaupun kita ini semula tidak ada, tapi Allah Ta'ala itu memberikan kesanggupan, potensi kepada diri kita untuk bisa dijadikan ada. Untuk bisa dijadikan ada. Begini teorinya ya. Kalau Maulana Rumi itu menyatakan, ketika Allah berfirman kun, maka sesuatu yang tidak ada punya telinga. Dan karena itu bisa patuh. Jadilah engkau. Adalah engkau. Nah, sesuatu yang tidak ada itu kemudian disebut punya telinga. Artinya apa? Bisa merespon. Bisa merespon. Sehingga yang tidak ada itu merespon, kemudian karena merespon perintah Allah Ta'ala untuk menjadi ada, maka jadi ada. Kun, maka fayakun. Jadi ketidakadaan yang sanggup merespon untuk menjadi ada ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengada. Jadi sebenarnya ya, kita itu akrab dengan Allah loh kalau menggunakan rasa pada pemahaman tadi. Jadi, kita mengada semua ini ya, dari semula hanya merupakan gambaran dalam diri Allah Ta'ala, itu murni urusannya Allah, murni campur tangannya Allah. Jadi kita ini dari siapa sebenarnya? Kita tidak dari makhluk, kita dari Tuhan semesta alam. Nah, dari sini kita bisa paham ya, ketika Maulana Rumi itu bilang, aku bukan Kristen, aku bukan Yahudi, aku bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Muslim. Artinya apa ya? Ini kan identitas-identitas ini. Sebutannya kan identitas. Sementara Maulana Rumi itu mengacu kepada apa? Kepada Allah Ta'ala yang tidak dibatasi oleh identitas. Tidak dibatasi oleh identitas. Yang dimaksud aku bukan Muslim, bukan tidak tunduk kepada Allah Ta'ala. Bukan. Tapi Rumi mengatakan, aku itu dari tanpa ruang, aku dari tanpa tempat. Karena Allah Ta'ala tak membutuhkan ruang, Allah Ta'ala tak membutuhkan tempat. Sebagai asal-usul beliau, termasuk asal-usul kita semua. Jadi itu tadi identitas-identitas yang membatasi. Muslim, Nasrani, Majusi, Yahudi, itu kan membatasi. Sementara hakikat diri kita manusia itu lebih luas dibandingkan pembatasan apapun. Lebih luas dibandingkan pembatasan apapun. Karena sesungguhnya
hakikat segala sesuatu itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai asal usulnya. Sebagai asal usulnya. Oke, kata Maulana Rumi, ketika Allah Ta'ala berfirman kun, maka sesuatu yang tidak punya telinga bisa mendengarkan. Buktinya apa mendengarkan? Buktinya patuh, jadi ada. Disuruh ada, jadi ada. Padahal yang disuruh ada itu semula tidak ada. Jadi ini, ketika Allah Ta'ala berfirman kun, maka apa yang tidak ada itu punya telinga untuk bisa mendengarkan. Terus kata Ibnu Arabi begini, oh tidak. Ketika Allah Ta'ala menciptakan bukan dari ketiadaan, tapi dari ada. Jadi kalau Maulana Rumi, Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Ibnu Arabi, Allah menciptakan dari satu ada ke ada yang lain. Nah, yang dimaksud dari satu ada sebagai ide, sebagai gambaran di dalam diri Allah Ta'ala. Masa Allah Ta'ala tidak tahu apa yang akan diciptakannya? Oh, nggak mungkin. Kalau Allah Ta'ala tahu apa yang akan diciptakannya, kan sudah tahu gambarannya. Oh, pasti iya, nggak mungkin serampangan Allah Ta'ala itu. Misalnya ya, nantilah ketemu nanti ini rupanya kayak apa itu. Oh, enggak, itu kan terlalu spekulasi gitu begitu. Beda dengan kita bikin apa, gimana nanti? Ya terserah nanti ini, tak pikir-pikir dulu. Itu enggak. Karena Allah Ta'ala maha sempurna. Jadi menciptakan dari ada yang merupakan konsep menjadi ada kenyataan, ada realitas. Nah, itulah sebabnya disebut apa? Al-mudhiriyah, atharus sifat adzatiyah, al-muhditsah, al-mudhhirah lil kainat. Oke. Jadi apa yang ada di alam semesta ini, itu sesungguhnya merupakan jejak dari apa? Jejak dari sifat Allah Ta'ala yang ada di alam. Jadi kita semua ini jejak-jejaknya loh ya. Jejak-jejaknya. Nah, mestinya kan jejak-jejak itu terhubung dengan pencipta jejak. Aneh kan kemudian kita yang merupakan jejak-jejak ilahi ini kok kebingungan mencari asal-usul kita, yaitu pencipta jejak bagi diri kita. Maka kemudian ya, karena manusia banyak lupa terhadap pencipta jejak itu, yaitu Tuhan semesta alam itu, penciptanya itu, karena manusia banyak lupa, maka ke tengah kehidupan ini diutus para nabi, diutus para wali, para ulama, diutus untuk apa? Untuk menyadarkan kembali orang-orang yang lupa, yang lalai, bahwa sesungguhnya mereka itu adalah kreasi Allah Ta'ala. Lah, kita ini kreasi Allah Ta'ala. Apakah kita itu termasuk kategori ganteng, kelas menengah atau kelas menengah ke bawah? Ini asli kreasi Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kok kita tak tergetar menyaksikan kreasinya, kan gitu. Nah, kalau kita tidak tergetar menyaksikan kreasinya, berarti hati kita itu masih berselimut kabut-kabut dosa, berselimut kabut-kabut kealpaan, kelalaian. Mestinya saksikan apapun, kita mestinya menyaksikan pencipta apapun itu. Kita mestinya menyaksikan pelukis apapun itu. Dan pelukis wajah kita, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mestinya kita kan saling bercermin, menyaksikan satu sama lain tergetar. Allah, mestinya kan gitu. Enggak ya. Di mana gerangan kesalahannya? Yaitu dia apa? Di tidak mudahnya bergetarnya hati diri kita. Kalau mudah bergetar, kan langsung menyaksikan kreatornya. Jadi nggak pilih-pilih, kalau cantik bergetar, kalau enggak biasa aja. Ya, itu bukan getar keilahian itu. Bukan getar keilahian. Jadi ya, kita ini sebenarnya adalah atharus sifat adzatiyah, ya. Merupakan jejak-jejak dari sifat Allah Ta'ala. Coba wujud kita dari mana kalau tidak pinjaman dari wujudnya?
hidup kita. Dari mana kalau tidak merupakan pinjaman dari hidupnya Allah, sifat hayatnya Allah Ta'ala. Al-muhditha al-mudhirah, yang mengadakan, al-mudhirah, yang merealisasikan, lil kainat, bagi seluruh alam semesta, al-kauniyah, yang bersifat kauni, keberadaan, wal kayaniyah, dan bersifat eksistensi. Jadi segala sesuatu yang ada ini, yang memiliki kaun, memiliki sistem, memiliki eksistensi, itu asal usulnya dari non eksistensi. Karena Allah Ta'ala itu bukan eksistensi. Eksistensi itu merujuk kepada keberadaan yang konkret, yang empirik, ya, yang real. Nah, Allah Ta'ala itu non eksistensi, non eksistensi. Karena itu Allah Ta'ala tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan ruang. Jadi karena itu sebaik-baik orang adalah ketika sudah terbebaskan dari eksistensi buruknya orang itu. Makanya Maulana Rumi itu bilang, siapakah seorang syekh, siapa seorang penunjuk jalan rohani, adalah dia yang sudah berambut putih. Rambut hitam itu adalah eksistensi, keakuan, keegoan, merasa dirinya paling dan semacamnya. Sementara rambut putih adalah keterbebasan dari eksistensi, keterbebasan dari keegoan, keterbebasan dari keakuan. Sudah mulai runduk, sudah mulai andap asor. Karena itu jangan heran, Nabi yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling rendah hati. Padahal beliau itu menjadi ketua dari seluruh isi alam raya dunia dan akhirat. Tapi beliau yang paling rendah hati. Paling rendah hati. Beliau adalah Sayyidus Sadat, tuan dari segala tuan, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi paling rendah hati, paling memiliki tata krama. Wal waridat al-ghaibiyah. Nah, juga termasuk dari isi alam semesta ini adanya inspirasi-inspirasi. Jadi kan gini ya, kita itu kadang ya tiba-tiba memiliki keinginan untuk mengerjakan kebaikan. Itu kan pasti mendapatkan inspirasi, dan inspirasi itu gaib, tidak empirik, tidak konkret. Tiba-tiba kita sergap untuk mengerjakan kebaikan misalnya. Nah, dari mana itu sesungguhnya? Itu bukan tanpa alasan. Itu ada apa yang disebut sebagai warid, sebagai inspirasi yang datang kepada orang itu, dan orang itu kemudian berbuat kebaikan-kebaikan. Coba kan, ada kalanya kita sergap terhadap kebaikan-kebaikan, ada kalanya kita malas, ada kalanya berontak diri kita untuk mengerjakan keburukan-keburukan. Jadi karena itu hati-hati, kata Maulana Rumi. Kadang-kadang dirimu itu ikan, tapi hati-hati, kadang-kadang dirimu itu ular. Jadi ketika kita memerankan sebagai pelaku kebaikan-kebaikan, itu simbolnya ikan. Jadi kan kita kadang tidak sedang mendengarkan ceramah, tidak, sendiri bangun tidur, kok kemudian muncul, oh kerjakan ini, kerjakan itu, yang semuanya itu kebaikan. Itu inspirasi. Jadi inspirasi itu sifatnya abstrak, tapi buktinya konkret. Buktinya konkret. Coba dalam hidup ini orang-orang memiliki berbagai macam profesi itu, profesi. Padahal orang-orang itu lahiriahnya sama. Tapi profesinya kenapa kok berbeda-beda? Nah, itu karena apa? Karena adanya potensi di dalam diri yang kemudian digerakkan oleh inspirasi itu. Inspirasi.
Jadi ternyata apa? Alam di balik jasad kita yang konkret itu adalah alam yang tidak kalah ramainya, yang tidak kalah dahsyatnya. Alam di balik realitas diri kita itu. Jadi sehingga dengan demikian orang memiliki aneka ragam pekerjaan dan orang memiliki keahliannya masing-masing. Betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan potensi masing-masing, urusan keahlian masing-masing itu sangat sempurna menciptakan sistem kehidupan manusia itu. Sangat sempurna. Makanya kalau orang hatinya gampang bergetar ya, datang ke pabrik-pabrik dan lain semacamnya, itu tetap tergetar itu. Dari mana semua sistem ini kemudian menjadi real, menjadi nyata, berjalan sedemikian rupa. Nah, di situ kita bisa menjumpai Allah Subhanahu wa taala lewat penglihatan kita terhadap segala sesuatu yang berada di balik diri kita manusia itu. Makanya orang-orang yang rohaninya bagus ngelihat dunia otomotif, misal mobil semacamnya itu bergetar itu. Betapa hebatnya Allah taala yang setelah menitipkan kecerdasan kepada manusia itu. Kalau yang dititipkan saja yang tidak seberapa itu sudah terasa hebat, apalagi Allah, coba ya. Nah, kita bisa berfantasi secara spiritual, secara rohani, dan kita bisa merasakan bahwa hati kita tergetar karena itu. Wal wadihat al-ainiyah. Kalau tadi ya, al-waridat al-ghaibiyah, inspirasi-inspirasi yang abstrak. Wal wadihat al-ainiyah. Dan segala sesuatu yang tampak yang real. Real. Nah, yang tampak yang real itu ya, tidak hanya menunjuk kepada segala sesuatu yang bersifat material. Sifat material. Kalau hasil produksi itu kan bersifat material. Tapi bagaimana kita menyaksikan adanya kecanggihan itu loh. Kecanggihan. Jadi kita itu dilahirkan di dunia ini beruntung. Kenapa? Beruntungnya diantaranya adalah kita bisa menyaksikan bangkit dan bangunnya peradaban, kemajuan teknologi dan lain semacamnya itu loh. Nah, itu sesungguhnya sama menggetarkannya sebenarnya. Sama menggetarkannya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa menyaksikan rembulan di malam hari ketika bulan purnama bisa tergetar, atau sedang dibelai oleh angin pantai di senja hari tergetar, sesungguhnya sama tergetarnya dengan menyaksikan gemuruh kemajuan itu sebenarnya. Karena itu disebutkan di dalam tafsir ini di halaman depan itu bahwa Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bermunajat di tengah malam, di keheningan malam, di kesucian malam, tapi juga Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan mereka itu. Sama. Jadi tergantung kepada adanya kebeningan batin kita dalam memandang semua itu. Yang jelas segala sesuatu itu adalah sarana agar kita bisa merasakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da ma dhahara ma dhahar wa ma batan wa in tubdu ma fi anfusikum. Oke. Ini ya. Jadi di satu ayat ini baru dijelaskan dua tahap ya. Yang pertama berkaitan dengan kerja nama-nama Allah Ta'ala. Yang kedua berkaitan dengan realitas yang merupakan hasil dari kerja nama-nama Allah Ta'ala. Dan kesimpulannya adalah bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini sesungguhnya adalah sarana bagi kita untuk membaca keagungan Allah Ta'ala. Apapun itu. Apakah di keheningan malam atau di hiruk pikuknya hari-hari di kalangan para buruh, para pekerja dan lain semacamnya. Itu semua adalah sarana untuk kita berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira itu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.